Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel YouTube Bisa Jadi Horor. Kali ini di segmen yang berbeda. Kali ini saya Geru ditemani teman saya Wahyu. Halo. Kita bakalan bercerita tentang Alas Roban. Jadi kisah ini sebenarnya saya kutip dari internet tuh. Jadi kita bakalan cerita tentang Alas Roban. Mungkin beberapa teman-teman yang menyaksikan ini pun mungkin udah familiar lah tentang Alas Roban, tapi kita bakal bacain lagi, kita bakal bercerita. Jadi buat teman-teman terus tonton segmen ini sampai selesai. Oke. Kerasin suara karena kita akan bercerita tentang Alas Roban. Alas Roban adalah salah satu jalur jalan tanjakan yang cukup curam yang berada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jalur ini menghubungkan kota Batang dan Semarang yang merupakan bagian dari jalur Pantura. Keangkeran Alas Roban sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat. Alas Roban sendiri merupakan kawasan hutan jati. Kamu sendiri udah pernah lewat Alas Roban? Kalau lewat sebenarnya belum pernah, tapi kalau cerita-ceritanya udah sering denger ya? Iya, udah sering denger. Oke, kita lanjut lagi. Banyak kisah horor Alas Roban yang beredar di masyarakat, mulai dari tempat membuang mayat hingga tempat membuang jin. Konon, jalur yang melewati kawasan hutan ini menjadi jalur paling angker di Jawa Tengah. Jadi cukup ngeri ya, iya. Karena pembuangan mayat mungkin kalau di nalar itu masih bisa lah, iya. Kalau mayat soalnya kan kelihatan ya. Benar. Tapi kalau jin gimana buangnya gimana? Mungkin dibungkus kayak gitu mungkin ya. Kayaknya di plastik gitu. Atau botol gitu. Mungkin ya. Tapi ya buat teman-teman lah yang tahu nanti komen gimana maksudnya ngebuang jin itu gimana kayak gitu kan. Karena kita nggak tahu. Oke, lanjut. Banyaknya kecelakaan yang terjadi di kawasan Alas Roban membuat cerita keangkeran Alas Roban semakin tersohor. Dari beberapa sumber seperti sopir bus dan warga sekitar kerap melihat makhluk astral di jalur lalu lintas kawasan hutan ini. Hantu yang sering menampakkan diri pun bermacam-macam, mulai dari pengendara motor tanpa kepala hingga kuntilanak pencari tumbal. Salah satu cerita horor yang sering dengar seperti pengendara motor tanpa kepala yang ramai menjadi perbincangan di awal tahun 2000-an. Ngeri ya, berarti 2000-an, berarti sekarang udah 20 tahun. Dan sekarang maksudnya Alas Roban masih apa ya? Masih sangat familiar lah ya. Maksudnya kegiatan-kegiatan horornya di situ itu masih sering lah kita dengar tentang Alas Roban. Oke, lanjut ya. Hantu tanpa kepala ini adalah korban kecelakaan di jalur Alas Roban. Konon ia biasanya akan mengganggu pengendara motor yang melewati Alas Roban pada malam hari. Terlebih jika ada pengendara yang melihat ke belakang dari kaca spion. Hantu bisa muncul seketika dan membuat para pengendara hilang konsentrasi dalam berkendara. Gimana menurutmu? Karena kalau dulu emang udah pernah dengar isu katanya kalau lewat jalur situ kan nggak boleh nengok ke belakang kayak gitu kan, katanya harus fokus ke depan, kalau ke belakang itu pasti ada penampakan kayak gitu kan. Kalau temen atau saudara kayak gitu udah ada yang pernah ngalamin? Kalau temen atau saudara sih belum. Ya jangan lah, jangan sampai. Kalau cerita-cerita dari orang lain, kalau denger-denger ada yang pernah gitu lihat di spion, ada di belakangnya ada yang ngikutin gitu, pakai motor gitu. Pakai motor kayak gitu. Motor. Berarti emang setannya modern mungkin ya, karena bisa naik motor. Ya. Tapi kadang kan kayak gini, kita udah pernah bercerita juga bahwa sebenarnya hantu itu imajinasi apa yang berasal dari imajinasi kita sendiri kayak gitu, karena itu mungkin korban kecelakaan kayak gitu kan. Jadi ya yang tergambarkan imajinasinya kan seperti itu kayak gitu kan. Kita lanjut lagi. Cerita keberadaan bus hantu
jurusan Bekasi Bandung ini telah terjadi di tahun 1996. Malam itu seorang pengendara motor melewati kawasan Alas Roban saat perjalanan dari Tegal ke Surabaya. Pengendara itu harus melewati Alas Roban yang pada saat itu belum ada penerangan sama sekali. Suasana semakin mencekam ketika sudah masuk pukul 12 malam. Udara dingin jalur tersebut yang berada di tengah hutan membuat bulu kuduk merinding seketika. Terlebih ketika jalur tersebut diguyur hujan. Kejanggalan mulai terjadi saat kendaraan besar seperti bus mengikuti kendaraan motor dari belakang. Bus tersebut bukannya mempercepat lajunya untuk menyalip, malah stabil dengan kecepatan di belakang motor pria itu. Merasa aneh, akhirnya pengendara motor memberanikan diri untuk menengok ke belakang. Padahal banyak yang melarang menengok ke belakang saat berada di Alas Roban, sebab hal buruk akan terjadi. Benar saja, saat pengendara motor tersebut menengok ke belakang, yang dia lihat adalah bus usang terlihat seperti bus tahun 70-an. Tidak hanya itu, kondisi bus pun terlihat sangat seram dengan penerangan yang tentunya samar-samar. Melihat hal tersebut, ia pun mempercepat laju motornya, namun bus tersebut tampak ikut ngegas mempercepat lajunya. Bus tersebut selalu tepat berada di belakangnya sampai suatu saat bus tersebut tancap gas dan menabrak pengendara motor. Bukannya kecelakaan yang terjadi, melainkan bus itu menembus tubuh pria tersebut dan setelah itu menghilang entah kemana. Kira mungkin cerita Alas Roban kayak gitu. Ini sih aku kutip dari internet ya, jadi emang udah ada cerita dari internet, kita bacain lagi buat teman-teman yang mungkin malas baca ya, atau mungkin juga belum pernah mendengar cerita tentang Alas Roban lah kayak gitu. Menurutmu gimana emang kamu sendiri udah pernah lewat apa belum? Kalau lewat sih belum pernah, soalnya ya tentang rumor-rumor gitu sih. Jadi udah ini dulu ya. Agak was-was juga kalau lewat ke situ. Katanya kan itu tanjakan yang curam dan dikelilingi hutan jati juga kan. Mungkin yang bikin ngeri juga karena kanan kirinya hutan jati semua. Dan maksudnya tanjakannya juga curam kan kayak gitu. Mungkin kecelakaan juga bisa disebabkan karena itu kan. Kalau nggak kepepet lewat situ mungkin orang-orang nggak mungkin mau lewat situ bener. Kalau nggak kepepet karena itu juga kalau menurutku kan jalan alternatif, maksudnya gimana ya, bukan alternatif, ibaratnya kayak yang lebih cepat bikin jalan itu kan pasti pikirannya itu nggak mikir bahwa ada ini ada itu kayak gitu kan. Tapi buat teman-teman yang mungkin lebih tahu banyak tentang Alas Roban, yang mungkin bisa dibagi lah ya, bisa dibagi, di share ke Bisa Jadi Horor. Nanti kita bakalan cantumin emailnya di bawah. Dan juga buat teman-teman yang mungkin ya kita masih banyak kekurangan lah karena kita juga baru-baru bikin konten. Jadi buat teman-teman yang ada masukan atau apapun, silahkan komen di bawah biar nanti kedepannya kita juga bakal lebih baik lagi, berusaha lebih baik lagi. Oke, makasih untuk malam ini. Yap. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk malam ini tentang Alas Roban. Next episode kita bakalan cerita hal lain yang mungkin bakal lebih seru lah, intinya lebih seru. Terima kasih, saya Gerut dan saya Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.